Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para dosen yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah paparan terkait dengan kinerja pengajaran yang berkontribusi langsung terhadap penilaian sertifikasi dosen yang dikelola dengan sistem SMART, Simple, Modern, More Innovative, Accountable, Responsif, dan juga transparan. Bapak Ibu yang berbahagia, yang perlu kita ketahui bersama adalah syarat dosen untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Yang pertama adalah kalau kita merujuk pada PP 37 2009, diketahui di sini memiliki pengalaman kerja sebagai seorang pendidik sekurang-kurangnya 2 tahun. Ini syarat. Yang kedua adalah memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya adalah asisten ahli. Dan terakhir adalah lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, pertanyaan pertama sekarang adalah sertifikasi. Apa itu sertifikasi? Sertifikasi di dalam kaitannya ke pendidikan terbagi menjadi dua, ada sertifikasi untuk dosen dan sertifikasi untuk guru. Nah, kali ini kita akan bahas lebih detail berkenaan dengan sertifikasi untuk dosen. Kalau kita merujuk kembali ke PP 37 tahun 2009 tentang dosen, portofolio dosen itu yang menjadi prasyarat yang harus dikumpulkan pertama adalah kualifikasi akademik, persepsi dari atasan, dan juga pernyataan diri tentang kontribusi dosen. Portofolio ini tentunya memuat kumpulan dokumen yang mendeskripsikan terhadap kualifikasi akademik kita dan unjuk kerja kita ke Tridharma Perguruan Tinggi. Yang kedua adalah persepsi dari atasan, persepsi dari sejawat, persepsi dari mahasiswa, dan diri Anda sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, persepsi ini tentunya harus selaras. Jangan sampai apa yang dikatakan sejawat kita, apa yang dinilai oleh mahasiswa kita, dan apa penilaian terhadap diri kita sendiri adalah memiliki gap, memiliki selisih yang cukup lebar, katakanlah begitu. Sehingga di sini kita senantiasa harus jujur menyatakan tentang kompetensi pedagogis kita seperti apa, kompetensi profesional kita seperti apa, sosial, dan juga kepribadian. Jadi 4 kompetensi yang menjadi dasar bagi kita untuk sebagai seorang dosen. Berikutnya adalah pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan di dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Ini bisa dimaknai bahwa bagi kita para dosen tentu harus memberikan kontribusi yang tepat. Maka hal-hal apa yang Anda lakukan dalam mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi ini juga akan menjadi catatan dan penilaian dari dosen. Sementara kalau kita melihat secara kontekstual bahwa sistem penilaian dosen itu terbagi dua. Ada sistem penilaian internal dan sistem penilaian eksternal. Untuk sistem penilaian internal atau penilaian empirical, ya, ini adalah dinilai oleh perguruan tinggi setempat dan juga penilaian persepsional. Sementara penilaian PDD, UKT-PT atau pernyataan diri, unjuk kerja di tingkat perguruan tinggi adalah dinilai oleh pihak eksternal. Sehingga di sini Bapak Ibu sekalian, kita harus betul-betul memanfaatkan komponen yang eksternal. Karena kalau dari dalam barangkali di antara kita itu adalah orang yang sudah mengetahui tentang diri kita. Sementara pihak lain harus mampu memotret keadaan kita yang sebenar-benarnya. Sehingga di sini tentu harus ada kesesuaian antara penilaian eksternal dan penilaian internal. Untuk tahapan sertifikasi dosen terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama adalah Anda menyusun awal portofolionya, penetapan dosen yang sertifikasi sebagai DYS. Yang tahapan kedua adalah penilaian persepsional, penyusunan dokumen PDD UKT-PT, dan pengajuan penilaian eksternal. Sementara di tahap ketiga adalah dilakukanlah penilaian PDD UKT oleh asesor,
penentuan kelulusan, dan penerbitan sertifikat. Cara yang cukup mudah, namun di sini paling tidak kita harus melengkapi terhadap 10 hal. Portofolio bagian pertama adalah mulai pertama hingga 8. Data daftar riwayat hidup Anda, dokumen ijazah, dokumen keputusan penetapan jabatan fungsional, dokumen penetapan golongan ruang, dokumen laporan kinerja dosen 2 tahun secara berturut-turut. Yang berikutnya lagi adalah data dokumen TKDA, tes kemampuan dasar akademik, dan TKBI berbahasa Inggris. Dan sekarang mulai tahun 2021 ditambah dokumen sertifikat program pekerti atau AA dari perguruan tinggi. Untuk sementara ini masih atau belum dan. Barangkali di tahun-tahun yang akan datang akan menjadi sertifikat program pekerti dan AA dari perguruan tinggi, pelaksana program pekerti AA yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, barangkali di antara Anda sebelumnya pernah mengikuti sertifikat atau pelatihan pekerti. Dicek lagi apakah penyelenggara dari pelatihan tersebut adalah termasuk perguruan tinggi yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan alhamdulillah bahwa Universitas Mula Warman adalah salah satu di antara puluhan perguruan tinggi sebagai penyelenggara program pekerti dan AA. Yang ke-9, dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. 10 adalah data penilaian persepsional. Nah, perlu saya jelaskan, apa yang harus ada di dalam daftar riwayat hidup? Daftar riwayat hidup diambil dari sistem informasi sumber daya. Harus sudah terintegrasi dalam sister. Sehingga data di sister kita benar-benar harus tepat. Yang kedua, calon dosen yang disertifikasi wajib memperbarui data, dokumen biodata, meliputi profil dosen, alamat, kontak, kualifikasi, kepegawaian, kependudukan, dan data keluarga. Semuanya ini adalah ada di sister yang Bapak Ibu harus cek kembali sebelum Anda mendaftar mengikuti sertifikasi dosen. Yang kedua adalah dokumen ijazah, SK penetapan jabatan fungsional juga hal yang sama. Jadi semuanya adalah sudah terupload di dalam sister dan tentunya divalidasi oleh unit yang berwenang. Jadi syaratnya adalah dokumen ijazah, SK penetapannya adalah sudah divalidasi. Yang berikutnya adalah dokumen TKDA dan TKBI. Dokumen hasil tes kemampuan dasar akademik dan tes kemampuan bahasa Inggris. Alhamdulillah kembali bahwa Universitas Mula Warman kita juga menyelenggarakan sendiri. Sehingga Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen senantiasa harus mengetahui kondisi kampusnya. Jangan sampai kita tidak tahu di mana ya harus TKDA, di mana harus TKBI, padahal kita adalah perguruan tinggi penyelenggara. Yang kedua, bahwa kita juga wajib mengunggah data, dokumen hasil TKDA dan TKBI melalui sister. Ingat, hasil TKDA dan TKBI yang dapat dipergunakan dalam proses serdos adalah skor terbaik yang telah tervalidasi dan diperoleh oleh calon dosen yang disertifikasi sejak yang bersangkutan diangkat sebagai dosen. Nah, laporan berikutnya adalah laporan kinerja, di mana Bapak Ibu sekalian kita melalui format BKD di setiap semester kita mengisi BKD dan kita mendapatkan LKD-nya. Sehingga dokumen laporan kinerja dosen yang merupakan dokumen hasil penilaian atas kinerja kita, dosen yang berstatus memenuhi telah disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Nah, dokumen LKD ini dibutuhkan sebagai syarat penetapan. Ini baru penetapan calon dosen yang disertifikasi menjadi dosen yang disertifikasi adalah dokumen 2 tahun terakhir. Nah, dokumen tersebut tentu diformat dalam bentuk berkas elektronik atau PDF yang ada diunggah ke aplikasi Serdos Sister. Syarat lainnya adalah dokumen sertifikat pekerti atau AA. Dokumen sertifikat pekerti atau AA dapat digunakan dalam proses Serdos
harus telah tervalidasi dan diterbitkan oleh perguruan tinggi penyelenggara yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui mekanisme seleksi. Calon dosen yang bersangkutan wajib mengunggah data, dokumen sertifikasi tentu melalui Sister. Dan kita sudah terintegrasi Bapak Ibu. Nah, ini adalah penting. Dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi PDD UKT PT. Dokumen ini berisi pernyataan diri dosen tentang kontribusi dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, tentu meliputi pendidikan, pengajaran, penelitian dan publikasi karya ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang menarik lagi bahwa dokumen ini harus dikemas dalam bentuk audiovisual yang dilengkapi dengan bukti dan unggahan ke situs berbagai video yang dapat ditelusuri secara online. Jadi Anda membuat video yang menyatakan pernyataan diri Anda, baru Anda masukkan di akun YouTube atau Google Drive, yang jelas bagaimana ini penilai bisa mengunduh video Anda. Ini Bapak Ibu sekalian, para dosen yang berbahagia, Universitas Mula Warman telah memiliki studio pembelajaran, di mana Anda bisa memanfaatkan studio itu menjadi dukungan untuk pembuatan PDD UKT-PT ini. Sehingga Anda nanti akan diarahkan bagaimana cara menformula, menerapkan dengan bagus, sehingga tidak sekedar asal-asalan. Kualitas penampilan yang bagus, cara menyampaikan yang bagus, cara menjelaskan yang bagus, insya Allah Anda juga akan mendapatkan penilaian yang bagus. Nah, sekarang pertanyaan, apa sih PTPS? PTPS itu adalah Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik. Nah, kenapa Unmul kok bisa masuk? Karena kita telah terakreditasi A. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama juga bahwa akreditasi A itu memberikan peluang dan kemandirian bagi perguruan tinggi. Kita sebagai dosen, mari kita sama-sama untuk menjaga kualitas akreditasi itu, sehingga Anda akan tetap terfasilitasi oleh Universitas Mula Warman. Nah, kalau perguruan tinggi umum atau tim pengusul adalah semua perguruan tinggi di lingkungan Kemendikbud maupun kementerian lembaga mitra yang mengusulkan dosennya untuk mengikuti proses sertifikasi dosen. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, ini adalah menjadi bagian dan pemahaman yang cukup penting buat kita. Sekarang persyaratan peserta sertifikasi pendidik. Ini dicek kembali, Anda harus memiliki NIDN atau NIDK untuk dokter pendidik klinis atau dosen paruh waktu ya. Tadi ketika dosen paruh waktu ingin mendapatkan sertifikasi, Anda harus memiliki NIDK. Anda memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya asisten ahli, memiliki pangkat ruang impasing yang tetap bagi dosen non-ASN. Ingat sekali lagi, 2 tahun secara berturut-turut terhitung mulai tanggal pengangkatan pertama dalam jabatan. Terhitungnya sampai dengan 1 Januari. Ada BKD 2 tahun terakhir, terus memenuhi nilai dasar akademik TKDA-nya, memenuhi nilai TKBI-nya, dan memiliki sertifikat pekerti atau AA. Nah, urutan prioritas untuk penetapan peserta Serdos itu disesuaikan dengan kuota peserta Serdos secara nasional berdasarkan urutan prioritas. Yang pertama adalah jabatan akademik. Jabatan akademik kita tentu akan diurut. Nah, mana yang lebih tinggi duluan tentunya. Jadi Anda harus bersabar. Ketika masih asisten ahli, kok lambat? Karena mungkin dalam kategori nilai yang sama, yang diurutkan adalah yang memiliki jabatan akademik lebih tinggi. Yang kedua adalah pendidikan terakhir. Urutan ketiga adalah nilai kemampuan dasar akademik dan kemampuan bahasa Inggrisnya, pangkat dan golongan ruangnya, masa kerja sebagai dosen terhitung mulai tanggal pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional sampai dengan Serdos. Jadi kalau prasyarat memang 2 tahun. Prasyarat memang asisten ahli, tetapi ada urutan prioritas penetapan peserta Serdos. Jadi ini yang harus dipahami oleh kawan-kawan sekalian, sehingga kalau masih ada yang gagal, itu bukan berarti Anda itu gagal selamanya.
tapi waktu yang belum berpihak kepada Anda. Nah, untuk penilaian portofolio dosen, alur sertifikasi, penetapan dosen, penilaian persepsional, sampai terakhir penelitian eksternal, tahapannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi Anda ketika menyusun portofolio bagian 1 sampai 8, Anda memenuhi syarat, maka Anda sudah masuk dosen yang disertifikasi. Penyusun portofolio bagian 2, menyusun dokumen PDD UKT-PT, terus mendapatkan penilaian persepsional, ada pengajuan kembali, terakhir adalah penilaian dokumen oleh asesor, penghitungan nilai akhir, penetapan kelulusan, dan Anda berhak untuk mendapatkan sertifikat pendidik bagi dosen yang disertifikasi yang lulus, Bapak Ibu. Jadi ini yang harus kita pahami sekali, Anda. Terus penetapan calon dosen yang disertifikasi menjadi dosen yang disertifikasi, kita lihat pertama adalah PKD-nya, statusnya harus memenuhi. Nilai ambang batas passing grade TKDA adalah 530. Nilai ambang batas lebih besar atau sama dengan 477 untuk TOEFL, 153 untuk TOEFL jenis CBT, 53 untuk TOEFL jenis IBT, atau 5.0 untuk IELTS. Nah, sedangkan nilai ambang TKBI yang diperoleh dari penyelenggara tes dalam negeri harus dapat dikonversikan kesetaraan ke skor TOEFL atau IELTS. Ini yang buat sahabat para dosen perlu diketahui passing grade ini. Sehingga kita terus harus mengkayakan kemampuan kita juga di dalam bahasa Inggris dan ini untuk TKDA, tes kemampuan akademik. Ini yang harus kita pahami betul, bahwa nilai ambang batasnya adalah 530 untuk TKDA-nya, dan untuk TKBI-nya adalah 477 untuk TOEFL. Sedangkan nilai ambang batas TKBI yang diperoleh dari penyelenggara tadi, saya kemukakan, nanti akan dikonversi, disetarakan dengan TOEFL atau IELTS. Dokumen yang lain adalah sertifikat program peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional atau PEKERTI, dan juga AA dari perguruan tinggi pelaksana program AA yang diakui oleh Kementerian Pendidikan. Seluruh data dan informasi dokumen dosen yang diunggah di Sister harus benar. Apabila bukti atau dokumen yang diunggah tersebut terbukti dan dinyatakan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka pelaksanaan sertifikasi dosen Kemendikbud dapat memberikan penilaian F atau failed, dan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak lulus. Nah, bagaimana penetapan calon DYS menjadi DYS adalah telah memenuhi prasyarat, melengkapi portofolio, ya kan? Terus ada penilaian persepsional oleh 10 orang penilai persepsional yang ditugaskan oleh PSD PTU. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, untuk penilaian persepsional itu diwakili oleh 5 orang mahasiswa, 3 orang teman sejawat, atasan langsung, dan Anda sendiri. Penilaian persepsional digunakan untuk menilai kinerja dosen berdasarkan persepsi penilai menggunakan instrumen yang telah ditetapkan. Mahasiswa dapat ditugasi menjadi penilai untuk dosen yang disertifikasi apabila mereka telah mengikuti perkuliahan yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Nah, penilaian persepsional unsur sejawat juga sama, kolega dosen yang telah mengenal dan berinteraksi langsung dengan yang bersangkutan. Jadi kalau cari teman yang baik Bapak Ibu ya. Jangan sampai temannya terlalu baik sehingga kadang-kadang apa yang disampaikan itu over. Ini juga nggak boleh. Jadi teman yang baik adalah teman yang jujur mengatakan apa adanya. Bukan sekedar puja-puji. Bukan sekedar untuk penghinaan atau merendahkan, tapi teman yang baik adalah teman yang secara jujur menyatakan apa adanya tentang diri kita. Sehingga penilaian sejawat, penilaian mahasiswa, penilaian atasan, dan penilaian Anda sendiri memiliki satu korelasional yang baik begitu. Sahabat para dosen yang berbahagia,
Jadi kalau kita tadi sudah mengetahui tentang bagaimana skor secara diferensial itu dilakukan, terus skor komponen kompetensi dari total instrumen juga dijumlahkan setiap unitnya. Nah, sekarang baru ke ketentuan lulus penilaian persepsional. Seluruh perhitungan penilaian persepsional dilakukan secara langsung oleh sistem aplikasi dan dosen yang bersangkutan dinyatakan lulus penilaian persepsional jika rata masing-masing komponen kompetensi di atas 4 dan rata instrumen atau nilai persepsional di atas 4,5. Nah, apabila penilaian persepsional terbukti dilakukan tidak sesuai dengan aturan, maka Serdos Kemendikbud dapat memberikan penilaian fail, gagal, tidak memenuhi syarat atau tidak lulus. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita senantiasa harus lebih berhati-hati, lebih teliti untuk mendapatkan hasil yang optimal dan maksimal. Sehingga penilaian akhir portofolio dosen itu, diingat kembali, ada 3 hal ini yang menjadi catatan penting buat kita. Untuk penilaian ya, nilai kualifikasi akademik dan jabatan fungsional bisa Bapak Ibu lihat kalau lektor kepala S3 nilainya 7, kalau S2 nilainya 6. Kalau lektor saja S3 nilainya 6, kalau magister nilainya 5. Begitu juga dengan sebaliknya. Ini yang menjadi catatan kenapa nilai kita kadang-kadang kurang dikarenakan barangkali kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma kita belum memenuhi tadi passing grade yang ditetapkan. Untuk penyusunan dokumen PDD UKT-PT, ingat rambu-rambu pernyataan diri dosen, instrumen pernyataan harus memuat 3 unsur. Pertama adalah pendidikan, pengajaran, penelitian dan publikasi karya ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Pernyataan diri dosen disampaikan dalam bentuk audiovisual yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Nah, ini yang lalu jangan lupa juga harus disertai dengan bukti-bukti otentik. Pernyataan menyampaikan bukti untuk setiap kegiatan yang telah dan sedang dilakukan sebagai contoh nyata, sehingga Anda bersifat unik dan berbeda dari dosen satu dengan dosen yang lain. Lalu Bapak Ibu sekalian, rambu-rambu di dalam pembuatan PDD UKT-PT. Pertama adalah Anda membuat 2 video. Video pertama, penjelasan tentang kuliah yang Anda ampu, delivery, interaction, dan assessment. Bagaimana cara Anda menyampaikan, interaksi dengan mahasiswa, dan bagaimana menilai. Durasi antara 10 hingga 15 menit dan diunggah ke sebuah situs web berbagai video yang dapat ditelusuri secara online. Anda berikutnya adalah membuat perkuliahan sesuai dengan RPS yang dapat berupa video rekaman, bisa dalam bentuk sinkronus, durasi minimal 30 menit, boleh real classroom atau micro teaching, boleh teori atau praktek yang diunggah dalam situs web, berbagai video yang dapat ditelusuri secara online. Rekaman pembelajaran juga harus dimuat, disertai dengan akun akses asesor dan video rekaman proses pembelajaran. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita memiliki video pembelajaran yang baik, apalagi menerapkan model project based learning, problem based learning, atau menggunakan case method, ini menjadi nilai tambah sendiri bagi Bapak Ibu dalam proses membelajarkan. Ingat, rambu-rambu yang kedua, video rekaman yang berisi pernyataan diri tentang topik rumus penelitian juga harus Anda sampaikan. Terus bukti penelitian dan publikasi karya ilmiah, itu kaitannya dengan publikasi penelitian. Untuk yang ketiga adalah video pernyataan diri berisi topik PKM, salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat, durasinya 10 hingga 15 menit. Ini Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang menjadi penting dan catatan bagi Anda semua untuk lolos sertifikasi dosen. Ingat, ada beberapa pertimbangan, jadi yang menjadi catatan yang nantinya sebagai introspeksi, unsur, butir, deskriptor penilaian. Untuk pendidikan dan pengajaran, butir yang dinilai adalah validitas bahan kajian dalam bidang keilmuan kita, penguasaan terhadap materi, kesesuaian materi yang disampaikan dengan CPL-nya,
interaksi dalam proses pembelajaran, asesmen capaian pembelajaran, dan kreativitas dalam menyampaikan materi. Ini harus ada di dalam video pembelajaran Anda. Harkat tertingginya ini, harkat terendahnya ini. Sehingga cara kita adalah memandang bagian ini. Anda menggunakan bahan kajian sesuai dengan konsep bidang ilmu Anda, bukan bidang orang lain. Jika materi yang disampaikan sangat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, RPS itu betul-betul menjadi pegangan dan kunci keberhasilan Anda di dalam membuat video pembelajaran. Kalau karya ilmiah, puternya seperti ini. Saya tidak bahas tuntas kaitannya dengan ini, mungkin Bapak Ibu bisa menyesuaikan saja. Jadi ada makna penelitian, kesesuaian bidang ilmu, inovasi penelitian apa, kategori publikasi apa gitu kan. Nah PKM juga sama. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Anda mendapatkan pencerahan dan bisa menyiapkan diri dengan baik. Ingat bahwa perhitungan penilaian akhir portofolio 10% dari jabatan fungsional, nilai persepsional mendapatkan poin 35%, dan pernyataan diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi adalah sebesar 55%. Itulah Bapak Ibu sekalian hal yang bisa saya sampaikan kepada kesempatan kali ini. Akhirnya saya pamit mundur diri dan semoga Anda sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.